أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم ربي يسر ولا تؤثر ربي السليم بالخير. Oke, masih semangat? Semangat? Mana murid yang baik? Ini murid yang baik. Mana murid yang soleh? Ini murid yang soleh. Mana murid yang pintar? Ini murid yang pintar. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Kalau nggak rajin di mana? Kalau nggak rajin gimana? Kalau nggak sekolah gimana? Oke. Jadi kita belajar kita informasikan dulu ya. Masih ingat game yang Bapak kasih sebelumnya? Yang ini caranya apa? Ya, ingat ya. Boom. Boom jadi boom. Boom. Lah. Ingat? Ya, ingat ya. Kalau misalnya angkat Bapak kayak gini, boom, boom. Oke, konsentrasi dulu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dulu. Oke, coba ulangi lagi. Kalau kalian Bapak seperti ini, boom, lah. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, tukar kita semuanya. Nah, alhamdulillah sudah bisa bertemu kembali. Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Di rumah juga orang tua sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita belajar dulu ya. Oke, Agung Prasetyo Wicaksono, Ahmad Mustolik, Ahmad Jaki, Aisyah Nova Rovanda Solihan, Atik Usainah, Siti Masna Al Munawwarah, Neng Widya Saputri, Jelmi Nur Zahra, Intan Larasati, Risma Nuria, Muhammad Zafar Ramadan, Muhammad Rizki Afilian, Nia Mas Kupa. Apa sakit? Ada yang sakit apa? Tahu? Sudah berapa hari? Baru hari ini.
Muhammad Farid Saputra, Muhammad Ade Maulana, Muhammad Sansan, Muhammad Arifin Nasruddin, Muhammad Rizki, Muhammad Jordan Mustafa, Raihan Nafis, Ratna Rosmiati, Yara Okafiani, Yulia Agatha. Alhamdulillah ya, semoga kita semua ya semangat belajar. Oke, seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan, kali ini kita melanjutkan materi mengenai pentingnya ilmu. Ingat, ya, bahwa ilmu itu sangat penting. Oke, sebelumnya Bapak mau membuat kontrak belajar dulu sebelum kita belajar. Siap ya? Oke. Jangan tegang ya. Oke. Bapak ingin bertanya sama adik-adik dulu. Kalau dalam belajar itu kita apa dulu? Harus berdoa. Ya, berdoa dan berdoa. Oke, kalau dalam belajar kita belajar harus apa? Fokus, konsentrasi. Nah, kalau kita pengen konsentrasi, berarti tangan kita jangan main apa-apa. Oke, Bapak berikan kesepakatan ke teman-teman. Ketika kita harus konsentrasi, berarti kita harus apa? Jangan apa dan harus apa? Jangan main handphone. Oke, main handphone ya. Jangan main handphone. Apalagi jangan ngobrol. Terus kalau lagi belajar jangan apa lagi? Jangan berisik. Oke. Jangan berisik. Ada lagi? Cukup. Sekarang kan kita belajarnya fokus nih. Kata adik-adik jangan main handphone. Kesepakatannya kalau kita sedang belajar handphonenya mau diapakan? Disimpan. Gak mau dimainkan. Yakin? Beneran? Serius? Siapa? Siap? Oke? Dan kesepakatan ya. Handphonenya disimpannya di dalam tas atau di luar tas. Oke, pertama simpan HP-nya di dalam tas. Nah, tadi kita jangan main. Kesepakatannya handphonenya mau dimanain? Simpan, sebenarnya di mana? Sepakat? Disimpan. Ketiga, jangan berisik. Siap, jangan berisik? Siap. Boleh berisik kalau misalnya ada kesempatan atau Bapak memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Itu boleh berisik ya. Kalian boleh berdiskusi apapun, kalian boleh saling memberikan ilmunya saat belajar. Tapi ketika penjelasan atau yang lainnya tidak boleh berisik. Siap, tidak boleh berisik? Satu, dua. Insyaallah kalau belajar seperti ini kita akan lebih bisa senang dalam belajar dan tentunya kita bakal lebih gampang memahami. Siap belajar? Sebelumnya kita bakal nonton terlebih dahulu. Oke, kali ini duduknya mau seperti ini aja atau mau kelompok? Mau kelompok? Oke, kelompok ya. Di kesempatan terakhir, kelompok. Mau kelompok silakan. Mau berapa orang?
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Ini yang belakang kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya nanti gabung ya. Berarti oke, 5, 5. Oke, siap. Silakan untuk duduk dulu berkelompok. Mau Bapak yang pilih atau kalian yang pilih? Bapak saja. Bapak nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kelompok ya. Coba duduknya dikelompokkan saja. Atau mau gini saja? Mau gini saja atau muter per kelompok? Muter saja. Mau gini saja. Nanti diskusinya gimana kalau misalnya gini? Gak apa-apa gini saja. Oke, muter, sok, muter. Satu kelompok. Kelompok 1. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok. Yang ini gabung. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok. Yang ini satu kelompok. Bukan. Oke, nanti aja. Dari surat Al-Mujadalah. Pernah baca surat Al-Mujadalah? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, yang kita akan dapatkan dari hari ini, yang pertama kita akan memahami bagaimana ilmu itu penting, bagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu kita juga bakal belajar bagaimana cara membaca ayat Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Nah, namun sebelum ini kita bakal nonton terlebih dahulu menonton salah satu video yang nantinya coba kalian pahami video tersebut, lalu kalian buat sebuah resume atau buat sebuah poin-poin penting dari video tersebut. Boleh 5 poin penting saja. Ya. Oke. Kelihatan nggak? Kurang ya? Coba pintunya ditutup. Dalam menghafalkan Quran, Allah Azza wa Jalla perlu menanamkan sesuatu dari diri. Ini merupakan salah satu kaidah penting dalam menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Dalam menghafalkan jangan bilang saya tidak ada waktu. Saya tidak menghafal lain. Tapi saya tidak menghafal Al-Quran dalam diri atau berdiri di yang Al-Quran yang berbeda. Itu tidak mudah dari dunia. Semua orang berdiri dari waktu. Jadi menghafalkan saya lagi. Dan kita tidak keluar dengan kita terkadang semua diri kita sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang kita bisa membuat kesalahan yang sangat sederhana. Ada yang punya waktu, ada ibu, suatu contoh, dengan anak, ibu, dengan sapi. Misalnya ada sakit gula atau kan ada saudara sudah bilang ada waktu berjalan bila sehari 1 jam ada perjalanan dan kalau kita ada dua desa ada pasti ada menggunakannya itu ada semua waktu ada yang bisa itu uang waktu semua tidak kita ada jadi dengan aku ada yang bisa ada yang menghafalkannya kita juga tahu bahwa Allah Taala yang memberikannya pada anda karena itu bukan apa untuk menghafalkan Allah ada yang bernama Usaid bin Hudayr suatu hari dia menghafalkan Al-Quran tapi dia keluar kemudian dia merasakan bahwa dia menghafalkan kitab Allah. Dia merasa bahwa anak tersebut
perkataan ya bagaimana dia dosa. Lepas dia berkata dia tidak jadi nanti kemudian selama setengah jam dia menghalalkan satu atau dua. Dia melakukan itu terus dan terus bersama. Pada akhirnya dengan cara ini dia tidak menghafalkan Al-Quran. Karena itu Al-Quran dan Al-Quran itu sebab Allah memberikannya pada anak. Dapat bersifat dalam menghafal Al-Quran. Kalau ada yang kurang memahami atau tidak terbaca, bilang saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انصُتُوا فَانصُتُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Nanti setelah menulis kita bakal belajar bagaimana membaca surah Al-Mujadalah ayat 11 ini dengan baik dan benar. Sekarang tulis terlebih dahulu. Sudah ditulis? Sudah. Sudah sini sudah? Tuh. Oke. So. Sampai? Sampai tulis? Pasti apa ya? Menulis. Tapi Bapak dulu juga menulis itu sangat penting. Kenapa? Karena belum tentu di suatu hari kita menggunakan gadget terus, dan kita juga harus menulis dengan tangan. Kalau misalnya kita nggak bisa menulis dengan tangan, jadi ketika kita sudah besar, kemungkinan besar tulisan kita tidak terbaca kalau tidak terbiasa. Apalagi menulis Arab. Menulis Arab itu ada kaidah-kaidahnya, tidak bisa menulisnya saja. Sudah semuanya? Oke, belum? Bisa ada yang belum? Oke, silakan. Berapa lagi? Oke, lagi ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya. Syashishu bash. Shushan shanishashna. Minal mushi.
minal musyrik syarika ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya lain jangan terlalu panjang. Kata Bapak, di mana-mana ada mad harus ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Benar. Coba tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Tarik nafas. Simpan di perut. Lagi ikutin. Simpan di perut. Lalu kalau sudah disimpan keluarkan sedikit-sedikit. Nanti bacanya bakal enggak pengap. Ya, coba ulangi. Tarik nafas dulu. Simpan di perut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu Qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, kalau ada tasydid itu ditekan dulu. Ya. Di mana-mana ada tasydid ditekan dulu. 1, 2, 3. di mana-mana ada tasydid ditekan dulu. Di mana-mana ada tasydid ditekan dulu. Di mana-mana ada tasydid ditekan dulu. Jadi kalau ada tasydid itu harus terbaca. Oke, tangan dulu. Bagus ya. Tuh, yang malu-malu juga jadi jago baca Quran ini. Ya. Siap baca Quran lagi? Tangan dulu. Satu poin. Ya. Sekarang kita maknani per kata seperti biasanya. Silakan ditulis artinya di bawah ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke, bawahnya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tulis di bawah sininya ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum apabila dikatakan bagi kalian. Idza qila lakum apabila dikatakan bagi kalian. Dan kalau cepat kan? Dan tafassahu berlapang-lapanglah. Tafassahu berlapang-lapanglah. Tafassahu berlapang-lapanglah. Tafassahu berlapang-lapanglah. Fil majalisi di dalam majelis. Fil majalisi di dalam majelis. Fafsahu maka lapangkanlah. Fafsahu maka lapangkanlah. Yafsahillahu melapangkan. Yafsahillahu melapangkan Gusti Allah. Lalu bagi kalian. Wa idza qila tuju. Wa idza qila dan apabila dikatakan. Wa idza qila dan apabila dikatakan. Untuzu bangunlah. Untuzu bangunlah. Untuzu bangunlah. Fangtuzu maka bangunlah. Fangtuzu maka bangunlah. Yarfa'illahu meninggikan Gusti Allah. Alladzina amanu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum di antara kamu. Ini maksudnya jamak di antara kalian. Minkum di antara kamu. Waladina utul ilma. Waladina dan orang-orang utul ilma darajat. Utul ilma mereka diberi ilmu. Utul ilma mereka diberi ilmu. Utul ilma mereka diberi ilmu. Darajatin darajat derajat. Darajatin derajat. Wallahu dan Allah. Wallahu dan Allah. Bima dengan apa-apa. Ta'maluna kamu kerjakan. Qadirun maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum apabila dikatakan bagi kalian.
tahu berlapang-lapang fil majalis di dalam majelis. Faktahu maka lapangkanlah yabta'illahu melapangkan Gusti Allah lakum bagi kalian wa izakilah dan apabila dikatakan bangun wa izakilah dan apabila dikatakan untuk bangunlah untuk maka bangunlah yarfa'illahu meninggikan Gusti Allah alladzina amanu orang-orang yang beriman minkum di antara kamu walladzina orang-orang utul ilmani beri ilmu darajatin derajat wallahu dan Allah bima dengan apa-apa ta'maluna kamu kerjakan khabirun maha mengetahui. Kembali lagi ya, yang mana 1, 2, 3. Jahid Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza qila lakum apabila dikatakan bagi kalian dapat tahu berlapang-lapanglah bil majalis di dalam majelis faktahu maka lapangkanlah yabtahillahu melapangkan Gusti Allah lakum bagi kalian wa izakilah dan apabila dikatakan untuk bangunlah maka bangunlah yarfa'illahu meninggikan Gusti Allah alladzina amanu orang-orang yang beriman minkum di antara kamu walladzina dan orang-orang utul ilma mereka diberi ilmu darajatin derajat wallahu dan Allah bima apa-apa ta'maluna kamu kerjakan qadirun maha mengetahui. Lagi ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza qila lakum apabila dikatakan bagi kalian dapat tahu berlapang-lapanglah bil majalis di dalam majelis faktahu maka lapangkanlah yabtahillahu melapangkan Gusti Allah lakum bagi kalian wa izakilan dan apabila dikatakan untuk bangunlah maka bangunlah
Ya'la'illahu meninggikan Gusti Allah alladzina amanu orang-orang yang beriman minkum di antara kamu walladzina dan orang-orang utul mereka diberi ilmu darajatin derajat wallahu dan Allah bima dengan apa-apa ta'maluna kamu kerjakan Khabirun maha mengetahui. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafakkaru fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan bagi kalian tafakkaru, berlapang-lapanglah fil majalis, di dalam majelis. Jadi kalau kita berada di dalam majelis itu beda ya. Ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada jalasa, ada qu'ada. Apa bedanya? Ada yang tahu jalasa dengan qu'ada? Kalau pas lagi ada guru biasanya apa? Ista'idu terus. Kenapa ada qu'ada itu duduk, qu'ada itu duduk, jalasa itu duduk? Apa bedanya? Kenapa Al-Quran menggunakan majlis? Ada yang tahu? Kenapa di dalam ayat ini Al-Quran menggunakan kalimat majlis, fil majalis, enggak fil qu'adi, tapi menggunakan majalis? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu enggak? Jadi yang membedakan qu'ada dan majlis atau jalasa, qu'ada itu dari atas menuju bawah. Dari atas menuju bawah. Jadi kalau misalnya kalian disuruh duduk, qu'udan, karena asalnya berdiri. Tapi kalau majlis, biasanya kalau misalnya kamu tidur, ijlis, duduklah. Dari tidur menjadi duduk itu menggunakan jalasa. Kenapa di dalam ayat ini menggunakan majlis? Kenapa? Karena setiap orang yang berada di dalam majlis ilmu, majlis tentang mencari ilmu, seperti sekarang kalian sedang ke sekolah, sedang duduk dalam sebuah majlis ilmu, artinya kalian duduk dengan perintah Allah dan kalian ditinggikan derajatnya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Apa artinya? Coba kelompok 2, fafsahu yafsahillahu lakum, artinya apa tadi? Fafsahu. Fafsahu artinya fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan. Melapangkan apa? Melapangkan diri kita agar kita senantiasa terbuka, hati kita terbuka atas ilmu. Jadi tadi ketika kita belajar, benar sama kata adik-adik, kalau kita belajar jangan main HP, jangan melapangkanlah. Ketika kita melapangkan diri kita, maka ilmu itu akan gampang masuk ke dalam diri kita. Apa yang akan terjadi kalau kita melapangkan diri kita? Ilmu akan gampang masuk. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ketika seseorang mempunyai ilmu, berada duduk di majelis ilmu, kita akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kalian mencari ilmu, datang ke sekolah, berarti kalian itu sedang ditinggikan derajatnya. Sedang ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan minal jannah. Kalau kalian berada di dalam mencari ilmu, tapi kalian berjalan di dalam perjalanan mencari ilmu,
dari rumah datang ke sini mencari ilmu. Allah itu akan gampangkan sama Allah akan minat. Allah akan menggampangkan kalian untuk masuk ke dalam surga. Maka mencari ilmu itu inilah sampai akhir hayat kita harus senantiasa mencari. Oke, sekarang kalian coba tuliskan 5 poin saja mengenai apa pentingnya mencari ilmu. Nanti satu kelompok harus ke depan dan mempresentasikan. Silakan cari 5 poin untuk keutamaan ilmu. Bisa diambil dari ayat tadi. Apa keutamaan mencari ilmu? Oke, coba berdiskusi. Boleh membuka buku. Silakan cari 5 saja. Silakan diskusi ya. Silakan diskusi. Yang nulis cukup 1 orang, nggak apa-apa. Nanti kelompoknya ke depan sebutkan keutamaan ilmu menurut kalian. Ilmu itu bisa jadi buat apa sih? Ilmu itu berpenting nggak bagi kita? Kalau kita punya ilmu, kita bakal dapat apa? Pertama sih, ngomong nama sahabat. Tahu sahabat kelompok ini? Tahu yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, oke, kita gunakan nama Khulafaur Rasyidin ya. Ini kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelompok Umar bin Khattab. Ini kelompok Utsman bin Affan. Ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan. Yang ini untuk ketua, silakan 1, 2, 3 tunjuk. Oke, tekan tadi 1, 2, 3 tunjuk. Lihat di TV. Kelompok namanya kelompok apa? Ilmu itu berguna apa? Ilmu itu bermanfaat enggak atau tidak? Silakan ikuti ya. Diskusi itu Pak. Ilmu teh di sini. Nanti ditulis ya. Satu saja. 5 poin yang tulisnya 1 orang. Setiap kalinya. Tahu Bija Habibie? Siapa Bija Habibie? Yang membuat sebuah rumus sertakan pesawat dan bisa menciptakan pesawat. Bija Habibie bisa melakukan itu karena punya. Berarti keterangan ilmu dengan ilmu kita bisa mendapatkan apa di masyarakat, kita bakal seperti apa. Kalau dengan ilmu dalam sesuatu kita lakukan akan menjadi apa. Oke, Bapak kasih waktu 3 menit saja. Oke, 2 menit lagi. Dengan Al-Quran, dengan ilmu sudah dapat? Nah, yang laki-laki, ayo. Kalau yang di rumahnya biasa membaca kitab ta'lim dan muta'alim, ngaji kita saling ada. Kalau dalam kitabnya Haji Asy'ari ada ilmu ta'lim. Kalau di kitab itu sholat ada. Gimana? 1 menit lagi.
Terima kasih buat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Untuk pertemuan ke depan, pertemuan selanjutnya adalah hadis tentang keutamaan ilmu. Coba kalian cari hadis tentang keutamaan ilmu dan nanti kita akan bahas bersama. Semoga sehat selalu dan semoga kalian juga istiqomah rajin dalam mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.